Pemirsa selamat pagi. Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada harian ini bahwa dirinya menyatakan bahwa berikhtiar keras agar tidak lagi terjadi praktik korupsi di lembaganya. Di Kementerian Agama ini tersebut patut diapresiasi. Komitmen ini bukan sekadar janji moral, melainkan pengakuan bahwa Kementerian Agama yang mengurusi kehidupan beragama justru pernah beberapa kali tercoreng oleh tindak pidana korupsi. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 22 Juli 2026 dengan tema Jangan Lagi Kecolongan bersama saya Glorinata. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900 dan pagi ini sudah hadir bersama saya pemirsa anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Ya Mas Aris, kita langsung saja ya. Apa sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh editorial Media Indonesia? Mengapa sampai ada istilah jangan lagi kecolongan? Ya, Harian Media Indonesia mendapat kesempatan untuk mewawancarai Menteri Agama beberapa hari lalu dan disampaikan bahwa Menteri Agama tidak ingin lagi kecolongan dengan kasus korupsi di kementeriannya. Kita patut memberikan apresiasi kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar di tengah kuatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih. Menteri Agama memilih bersikap terbuka dengan mengatakan bahwa dirinya akan berikhtiar keras agar kementerian yang dipimpinnya tidak lagi kecolongan oleh praktek korupsi. Kenapa pernyataan ini penting? Karena tidak semua pimpinan lembaga berani mengakui bahwa institusi yang dipimpinnya memiliki persoalan serius, yaitu korupsi dalam hal ini. Mengakui adanya masalah adalah fondasi awal untuk memperbaiki keadaan. Mengapa penting? Karena Kementerian Agama memiliki sejarah panjang tentang korupsi gitu ya. Publik tentu masih ingat sejumlah menteri agama pernah tersandung perkara hukum dari mulai pengurusan ibadah haji sampai kitab suci. Nah, ini menunjukkan adanya titik rawan yang terus berulang. Karena itu ketika Kementerian Agama mengatakan tidak ingin kecolongan, publik tentu berharap bukan sekedar kalimat normatif, tapi kesadaran bahwa memang ada pekerjaan rumah yang besar yang harus diselesaikan. Oke, tapi kalau menurut Mas Aris sendiri, persoalan korupsi yang berulang di Kementerian Agama ini terjadi apakah karena memang lemahnya sistem baik itu pengawasan dan juga sistem di dalamnya, atau memang mentalitas dari pemimpinnya? Ya, ini sistemnya yang mungkin harus diperbaiki. Nah, tekad dari Kementerian Agama untuk memperbaiki sistem ini yang harus kita apresiasi dan juga kita awasi, kita cermati bersama-sama. Tadi kita katakan bahwa yang penting adalah modal awalnya bahwa mengakui ada masalah dan bagaimana memperbaiki sistem. Kan kita tahu bahwa korupsi itu terjadi ketika salah satunya adalah sistemnya yang bermasalah. Dan orang bersih pun bisa menjadi melakukan tindak pidana korupsi ketika sistemnya yang bermasalah. Itu mungkin yang disebut dengan lingkaran setan ya? Betul. Oke, baik Mas Aris, sebelum kita lanjutkan pemirsa, mari kita simak inilah editorial Media Indonesia Jangan Lagi Kecolongan. Jangan lagi kecolongan. Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada harian ini bahwa dirinya akan berikhtiar keras agar tidak lagi terjadi praktek korupsi di lembaganya, Kementerian Agama, patut diapresiasi. Komitmen itu bukan sekadar janji moral, melainkan pengakuan bahwa kementerian yang mengurusi kehidupan beragama justru pernah beberapa kali tercoreng oleh tindak pidana korupsi. Pernyataan bahwa ia tidak ingin kembali kecolongan seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya merupakan tekad yang harus dibuktikan. Sebab korupsi bukanlah musibah yang datang tiba-tiba. Korupsi merupakan akibat dari tata kelola yang rapuh,
pengawasan yang longgar, dan budaya organisasi yang memberi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Kementerian Agama memikul amanah yang sangat besar. Di pundaknya terdapat urusan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pengelolaan anggaran yang tidak kecil, hingga pelayanan kepada jutaan umat. Sedikit saja terjadi penyimpangan. Yang tercoreng bukan hanya institusi negara, melainkan juga nilai-nilai moral yang semestinya dijunjung tinggi oleh lembaga tersebut. Karena itu, ikhtiar pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika. Komitmen harus diterjemahkan menjadi pembenahan menyeluruh. Seluruh titik rawan korupsi harus dipetakan. Sistem pengadaan barang dan jasa harus makin transparan. Proses perizinan dan pelayanan publik wajib terdigitalisasi. Mekanisme pengawasan internal harus diperkuat, sementara perlindungan bagi pelapor pelanggaran harus benar-benar dijamin. Tidak kalah penting ialah penempatan pejabat berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan kedekatan atau balas jasa politik. Selain itu, upaya mencegah praktek korup dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mesti segera ditunaikan. Keberadaan KPK di Kemenak akan menjaga agar langkah-langkah yang dijalankan tidak terjerumus ke jurang korupsi karena ada yang mengerem di hulu. Pada saat yang sama, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap siapapun yang menyalahgunakan jabatan. Hukuman yang tegas akan mengirimkan pesan bahwa kementerian tidak lagi menjadi tempat yang ramah bagi koruptor. Lebih jauh, keberhasilan Kementerian Agama membangun birokrasi yang bersih akan memiliki makna yang jauh melampaui batas kementerian itu sendiri. Indonesia membutuhkan contoh konkret bahwa korupsi bukan takdir birokrasi. Satu institusi yang berhasil menutup rapat celah penyimpangan akan menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi bukan slogan kosong. Efek teladannya akan sangat besar. Kementerian dan lembaga lain dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai model. Pola identifikasi titik rawan, penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, hingga pembangunan budaya integritas dapat direplikasi sesuai karakter tiap-tiap institusi. Reformasi tidak selalu harus dimulai secara serentak. Reformasi seringkali tumbuh dari satu keberhasilan yang kemudian menular ke tempat lain. Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai keberhasilan dari banyaknya pidato tentang anti korupsi. Publik akan melihat apakah masih ada operasi tangkap tangan, apakah kebocoran anggaran berhasil ditekan, dan apakah pelayanan publik benar-benar semakin bersih. Kepercayaan publik dibangun oleh hasil, bukan oleh niat semata. Karena itu, ikhtiar Menteri Agama layak mendapat dukungan. Namun, dukungan itu harus dibarengi pengawasan yang ketat. Jika Kementerian Agama benar-benar mampu membuktikan bahwa korupsi dapat dicegah melalui kepemimpinan yang berintegritas dan sistem yang kuat, keberhasilan itu akan menjadi warisan berharga bagi reformasi birokrasi nasional. Negeri ini membutuhkan lebih banyak institusi yang tidak sekadar berharap tidak kecolongan, melainkan mampu membangun sistem yang membuat korupsi tidak lagi memiliki ruang untuk hidup. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan pagi hari ini sudah ada penelpon Ibu Indra dari Cirebon. Selamat pagi, Ibu Indra. Pagi Mbak Gorinata dan Bu Arif Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, baik Bu, bisa. Bukan kecolongan ya Mbak, Bung Arif. Masyarakat ini sudah mempertanyakan bahwa korupsi yang terbesar itu
dirasakan oleh masyarakat itu terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Nah, bahkan kalau untuk Kementerian Agama itu banyak yang seakan-akan korupsi itu dilegalkan. Ada aturan yang membuat korupsi itu seakan-akan legal gitu. Nah, kalau ada yang mau mempertanyakan, masyarakat diberi pertanyaan balik. Anda kan berniat untuk agama, penuh keimanan. Masa untuk agama hitung-hitungan? Nah, jadi mereka mundur padahal itu terlihat jelas. Dan kita lihat, hati-hati Pak Nasaruddin Umar, Kementerian Pendidikan berusaha untuk menghilangkan korupsi itu dengan teknologi yang modern. Tapi ternyata menterinya dijebak untuk terbawa pada keadaan yang berlalu seperti sekarang ini. Dan baik. Pak Nasaruddin Umar, hati-hati. Niat Anda baik mungkin, tapi... Baik, Ibu Indra. Baik Ibu Indra, terima kasih atas pendapat Anda. Mas Haris, ini di sini disebutkan bahwa publik ini kenapa heran atau bertanya-tanya begitu, kenapa korupsi sampai terjadi di Kementerian Agama? Iya, Glory, Kementerian Agama ini kan bukan kementerian biasa ya. Lembaga ini mengurus kehidupan keagamaan masyarakat di Indonesia, mulai dari pendidikan madrasah, pondok pesantren, pembinaan umat beragama. Dulu mengurusi haji, sekarang sudah tidak lagi karena ada Kementerian Haji. Karena itu ketika terjadi korupsi, ya apa yang disampaikan Bu Indra itu bahwa kerugiannya bukan hanya keuangan negara, tapi yang ikut terluka adalah kepercayaan masyarakat seperti Ibu Indra tadi. Institusi yang seharusnya menjadi penjaga nilai moral, justru karena itulah keberanian Menteri Agama mengawal masalah itu menurut kita patut diapresiasi. Tinggal bagaimana bahwa jangan-jangan masyarakat sudah bosan dengan retorika gitu ya, butuh kerja nyata untuk bagaimana Kementerian Agama kemudian mereformasi dirinya untuk kemudian tidak lagi terjerat kasus korupsi. Jadi ada tindakan real ke depannya begitu ya? Betul, itu yang dinantikan. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Indonesia. Mas Aris, tadi kita lanjutkan perbincangan, tentu harus ada tindakan real, jangan sampai ini hanya berhenti di retorika saja. Betul. Nah, seberapa efektifkah digitalisasi ini dalam mencegah praktik korupsi? Iya, dalam wawancara dengan Media Indonesia, Menteri Agama juga menyatakan bahwa akan menggandeng KPK. Ini langkah yang juga bisa kita apresiasi ya. Kenapa kita apresiasi? Karena Kementerian Agama akan melakukan pencegahan, berarti dari hulu akan dicegah gitu ya, pencegahan KPK. Salah satunya ya soal digitalisasi pelayanan, kan di Kementerian Agama juga ada pelayanan kan, pelayanan kantor urusan agama dan segala macam. Di situ peran KPK, bahwa KPK dilibatkan untuk sejak awal, sejak hulu melakukan pencegahan, perbaikan sistem. Nah, jika itu nanti berhasil, kita kan sesungguhnya manfaatnya jauh lebih besar dari sekedar membersihkan satu kementerian. Indonesia membutuhkan contoh sukses, dan selama ini masyarakat sering pesimis dan banyak yang menganggap korupsi sudah menjadi budaya birokrasi, padahal tidak demikian harusnya gitu kan. Kalau satu kementerian, dalam hal ini Kementerian Agama, berhasil membangun sistem yang mampu mencegah korupsi, keberhasilan itu bisa menjadi model nasional. Karena itu reformasi Kementerian Agama harus dibuat sistematis gitu. Oke, baik. Jadi anggapannya digitalisasi ini bisa diharapkan menutup celah korupsi. Betul. Nah, berbicara soal reformasi birokrasi, seberapa pentingkah reformasi birokrasi jika dibandingkan dengan penindakan korupsi sendiri? Ya, selama ini kan kita lupa soal pencegahan ya. Kita lihat KPK misalnya operasi tangkap tangan, tapi kita tidak lupa dengan ada fungsi KPK juga sebagai pencegahan. Nah, disitulah kerjasama dengan KPK soal pencegahan. Sebenarnya di kementerian itu kan juga ada inspektorat, ada segala macam. Nah, sistem itu dan
jangan lupa soal rekrutmen pejabat itu juga penting untuk track record. Kita ingat dulu ada misalnya sebelum itu melibatkan KPK untuk dilihat laporan kekayaan dan segala macam track record. Itu bisa dilakukan sehingga setidaknya mengurangi celah-celah korupsi gitu. Berarti kita berharap pada digitalisasi itu tadi. Baik, terima kasih Mas Haris. Pemirsa, negeri ini membutuhkan lebih banyak institusi yang tidak sekedar berharap tidak kecolongan, melainkan mampu membangun sistem yang membuat korupsi tidak lagi memiliki ruang untuk hidup. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, saya Glorinata pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.